Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Duha Rais dengan NIM 2211071002 dan rekan saya. Nama saya Aulamji dengan NIM 2211073003. Saya Eden Aulia Rahman dengan NIM 221104. Saya Sabita Hanum dengan NIM 2211073021. Dan saya Muhammad Erlangga dengan NIM 2211073004. Kami akan mempresentasikan hasil materi kelompok kami mengenai TCP/IP dan isi layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erlangga dengan NIM 2211073004. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Tugas TCP/IP yaitu untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi. Seluruh proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan dengan prosedur yang tepat dan aman. Terdapat dua buah protokol yang digunakan TCP/IP, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Keunggulan TCP/IP yang pertama yaitu Open Protocol Standard, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer, hardware, ataupun sistem operasi. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan berbagai macam hardware dan software, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Selanjutnya yaitu independen. Independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui internet, token ring, dial-up, dan media transmisi fisik lainnya. Dan selanjutnya yaitu skema pengamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Dan selanjutnya high level protokol standar yang dapat melayani user secara luas. Cara kerja TCP atau IP. 1. Untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. 2. Internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. 3. Saat seorang pengguna internet mengirimkan sekelompok teks ke mesin lain, TCP atau IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambah beberapa informasi atau dapat dianggap sebagai pengiriman barang, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman IP. IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. 4. Deretan paket-paket TCP atau IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut dengan router dipasang di titik persimpangan antara jaringan dan memutus jalur mana yang paling efisien yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Router membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban sehingga menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada. 5. Saat paket-paket TCP atau IP tidak di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Saat komputer penerima menemukan paket yang rusak,
Komputer tersebut akan meminta komputer pengirim untuk mengirim salinan baru dari paket yang rusak. 6. Sebuah perangkat khusus yang disebut dengan gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP atau IP. Gateway menerjemahkan protokol asli dari jaringan komputer tersebut menjadi TCP atau IP atau sebaliknya. 7. Bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas yang langsung merespon jika diminta. Komputer, gateway, router, dan protokol yang membuat ilusi ini bekerja dengan baik. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer informasi menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Dengan protokol sendiri merupakan aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, itu Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol. Fungsi dari OSI layer adalah ditunjukkan agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Konsep OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Sekian dari saya. Baik, saya Dua Rais dengan NIM 2211071002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model dari OSI layer. Yang pertama itu ada application. Pada tahapan ini berlangsung dengan penggunanya. Jadi application layer ini merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari suatu perangkat. Artinya, application layer ini adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saja saat pengiriman surel program email seperti Gmail, saat akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan itu terkirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan lainnya. Yang kedua itu ada presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dalam program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, serta menggunakannya. Yang ketiga itu ada session. Session adalah durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi atau disebut juga dengan sesi ataupun session. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jalur jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos, contohnya seperti mengirimkan 100 data. Session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. Yang keempat itu ada transport. Transport layer berperan untuk penanggung-jawaban kiriman pesan antara dua perangkat. Mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Serta memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima itu ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Kemudian pada network layer ini mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan.
Lapisan ini menyalurkan komunikasi data, kiriman, dan perangkat sumber dengan cara membaginya dengan paket-paket kecil, lalu menyusunnya ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam itu ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, maka pada data link adalah pemberi jalur komunikasi dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Dan yang terakhir itu ada physical. Lapisan ini merupakan lapisan dasar dari ketujuh OSI layer yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala pertukaran informasi yang dimiliki dua perangkat yang melakukan, termasuk kabel dan tombol-tombol. Dan juga pada bitstream ini dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu. Bisa ditransmisikan melalui media fisik, contohnya pada data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai model OSI layer. Cara kerja OSI layer itu seperti berikut. Saat menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim surel, selesai mengetik dan menekan tombol kirim, aplikasi pengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu menempatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Saat proses pengiriman oleh transportation layer dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengonversi data ke dalam bentuk bitstream, lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email. Email dikirimkan masih harus melewati 7 OSI layer lagi sebelum dapat membacanya seperti biasa. Namun, prosesnya berlangsung secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Selanjutnya data link kemudian akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer, dan network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer yang kemudian akan menggabungkan data sehingga utuh kembali. Data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer di jaringan komputer. Session layer meneruskannya ke presentation layer yang juga membersihkannya dari kompresi-kompresi. Selanjutnya, presentation layer menyampaikannya ke application layer yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh program email di komputer. Surel tersebut diterima sama seperti yang dikirimkan. Maksudnya, dari data dari perangkat pengirim akan melewati layer atau lapisan 1-7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Itulah cara kerja OSI layer. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.